Berikut ini adalah perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Penghitungan PPh pasal 21 bulanan, pertama yaitu kita hitung dulu penghasilan bruto pegawai tetap, terdiri dari apa saja. Lalu dikurangi dengan pertama biaya jabatan, 5% dari penghasilan bruto, di mana batas maksimal yang diperbolehkan 500.000 per bulan. Selanjutnya yang kedua yaitu iuran pensiun dan iuran THT atau JHT yang dibayar sendiri. Apabila ada iuran THT atau JHT yang dibayarkan oleh perusahaan, maka itu bukan komponen pengurang maupun bukan komponen penghasilan bruto, alias jebakan Batman apabila di soal ada ya. Selanjutnya, ketemu penghasilan neto sebulan. Dari penghasilan neto sebulan kita hitung penghasilan neto setahun, yaitu dikali 12 bulan. Lalu dikurangi dengan PTKP setahun. Ketemu pajak penghasilan kena pajak setahun. Selanjutnya kita hitung PPh terutang setahunnya, yaitu PKP setahun tersebut dikali tarif pasal 17. Ketemu, kita cari PPh terutang sebulannya, yaitu dibagi 12. Penghasilan bruto. Apa itu penghasilan bruto? Yaitu seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan. Terdiri dari gaji, tunjangan, lembur, bonus, dan lain-lain, termasuk premi, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh pemberi kerja. Apa itu biaya jabatan dan apa itu biaya pensiun? Biaya jabatan adalah untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja dari sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal yang diperbolehkan 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Untuk biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan berupa uang pensiun, di mana tarifnya 5% dari penghasilan bruto, maksimal yang diperbolehkan per tahunnya yaitu Rp2.400.000 atau Rp200.000 per bulan. Ini berdasarkan ketentuan PMK nomor 250 atau PMK nomor 250 bulan 10 tahun 2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan. Selanjutnya PTKP. PTKP yang dikenakan untuk wajib pajak diri yaitu sebesar Rp54 juta. Untuk status kawin ditambahkan sebesar Rp4.500.000. Untuk tambahan setiap anggota keluarga, semenda, keluarga sedara, semenda dalam keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang, yaitu masing-masing sebesar Rp4.500.000. Nah, penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender. Untuk PTKP ini diatur dalam PMK nomor 110 bulan 10 tahun 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak.
ketentuan PTKP ini, hubungan sekeluarga, sedarah dan semenda yang menjadi tanggungan yaitu yang sedarah lurus, contohnya ayah, ibu, dan anak kandung. Sedangkan untuk semenda lurus yang menjadi tanggungan yaitu mertua dan anak tiri. Untuk saudara kesamping yang bukan tanggungan yaitu saudara kandung, kakak, dan adik kandung. Sementara untuk semenda kesamping yaitu ipar, kakak ipar, adik ipar. Nah, ini bukan tanggungan. Selanjutnya, untuk status PTKP ditentukan pada awal tahun, yaitu 1 Januari. Untuk orang asing yang menjadi WP dalam negeri pada tahun berjalan ditentukan pada keadaan awal bulan menjadi WP. Untuk status wajib pajak yang tidak kawin itu boleh ditambahkan dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga. Sedangkan untuk status wajib pajak yang kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga. Penghasilan pegawai tetap terdiri dari pertama, penghasilan teratur yaitu meliputi gaji, upah, tunjangan, imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik termasuk uang lembur. Kedua adalah penghasilan tidak teratur, yaitu diterima sekali dalam 1 tahun atau periode, misalnya bonus, THR, jasa produksi, tantim, gratifikasi, maupun imbalan lainnya. Untuk PTKP karyawati, apabila statusnya kawin, maka hanya untuk diri sendiri saja. Untuk karyawati yang kawin dengan suami yang tidak memiliki penghasilan, maka PTKP-nya terdiri dari diri sendiri, status kawin, dan tanggungan maksimal 3 orang. Nah, untuk PTKP karyawati yang tidak kawin, maka statusnya yaitu diri sendiri dan tanggungan maksimal 3 orang. Berikut ini adalah tarif pasal 17 Undang-Undang Penghasilan, yaitu lapisan penghasilan 0 sampai 50 juta tarifnya 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta tarifnya 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%, dan di atas 500 juta rupiah tarifnya 30%. Berikut ini adalah contoh gaji bulanan apabila ada transaksi bayar iuran pensiun, yaitu Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Reto statusnya menikah namun belum punya anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto pada PT Jaya Abadi hanya dari gaji saja. Berarti ini merupakan penghasilan brutonya ya. Terus diminta hitung PPh pasal 21 untuk bulan Januari. Jawabannya adalah pertama kita hitung penghasilan brutonya karena yang diterima hanya gaji aja. Nah, ini merupakan penghasilan brutonya Rp5.750.000 dikurangi biaya jabatan 5% sama dengan 287.500. Ini yang kita akui karena di bawah 500. Iuran pensiun Rp200.000. Total pengurang Rp487.500. Total penghasilan neto sebulan Rp5.262.500. Selanjutnya dari penghasilan neto sebulan kita setahunkan kali 12 bulan. Ketemu Rp150.150.000 dikurangi PTKP setahun. Karena Reto statusnya kawin dan tanpa anak, maka PTKP-nya terdiri